Shalom, selamat pagi. Senang sekali pagi hari ini kembali berjumpa dengan saudara semuanya di rumah Tuhan. Dan pagi hari ini dan minggu-minggu berikutnya sampai bulan Desember saya akan berbicara banyak tentang tokoh-tokoh di dalam Natal yang perlu kita teladani sama-sama. Hari ini Ibu Bapak Saudara semuanya kita akan belajar satu tokoh yang mungkin jarang dibahas. Tokoh ini bernama Simeon. Jadi kalau Anda mendengar nama Simeon, ini memiliki kesamaan nama dengan anak Yakub, suku Israel. Tetapi Simeon yang ini tentu saja beda, karena Simeon yang ini adalah Simeon yang dicatat di dalam peristiwa Natal. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, Lukas pasal yang Lukas pasal yang kedua, mari kita membaca ayat yang ke-25 dan seterusnya. Hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yang bernama Simeon. Simeon, Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, sebab telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Ibu Bapak Saudara semuanya, dalam hidup ini tanpa kita sadari, kita banyak menghabiskan waktu untuk yang namanya menunggu. Saudara suka atau tidak suka, pada kenyataannya dalam hidup, entah kita menyadari atau tidak, banyak waktu yang kita habiskan untuk menunggu. Hari ini saja, mungkin Anda sudah menghabiskan beberapa menit atau mungkin beberapa waktu untuk menunggu. Yang datang jam 8 ada, yang datang jam setengah 9 ada, yang datang jam 9 kurang seperempat ada. Paling tidak Anda sudah menunggu. Yang hari ini ngambil uang di ATM, kalau hari Minggu biasanya sepi, tetapi kalau hari kerja misalnya Anda mengambil uang di ATM, Anda seringkali harus antri menunggu. Paling tidak mungkin 1-2 menit, kalau antriannya panjang bisa 5 menit, yang ke bank apalagi kalau akhir bulan, apalagi di hari Jumat atau di hari Senin, itu antrian sungguh begitu panjang. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu Lia, mana Lia? Halo? Sama-sama antri di bank, Ibu Bapak Saudara semuanya. Saya kali itu mengambil uang di siang hari, biasanya saya pagi hari, kali itu siang hari. Dan luar biasa, antriannya puluhan, ini padahal di BCA Pusat. Saya menunggu kurang lebih mungkin 20-an menit, saya tidak betah, saya pulang. Saya melihat Lia masih setia menunggu, saya tidak tahu berapa jam dia harus menunggu. Bayangkan, hanya untuk mengambil uang yang punya kita sendiri, kita harus menunggu. Antri ke dokter harus menunggu. Apalagi kita menggunakan fasilitas BPJS, buah roh kesabaran mesti Anda miliki. Dan rumah sakit adalah tempat untuk memunculkan buah kesabaran itu. Kalau Anda pakai yang namanya BPJS. Belum lagi Anda di bandara, belum lagi Anda berada di rumah makan. Tidak langsung Anda bisa langsung mendapatkan makanan, harus menunggu. Belum lagi Anda di traffic light, lampu merah. Anda harus menunggu, dan berapa banyak lampu traffic light yang Anda harus lewati, berarti kali sedemikian lama kita harus menunggu. Jadi kalau dijumlahkan dalam seumur hidup kita,
tanpa sadar kita mungkin bisa menghabiskan cukup banyak untuk menunggu. Dan di antara waktu menunggu ini poinnya, ada yang memang layak untuk kita tunggu, tapi ada juga yang sebetulnya tidak perlu kita tunggu. Saya kasih contoh, ada beberapa momen yang kita memang layak menunggu, tapi ada momen yang sebetulnya buat saya tidak perlu kita menunggu. Contoh, kalau saya ini orang punya suka kuliner, saya suka makan, saya suka, silahkan kalau mau traktir saya sangat suka itu. Tetapi ibu bapak saudara, kalau hanya dalam tanda kutip demi makan, saya harus ngantri lama, istri saya tahu persis, saya orang yang tidak sabar. Menurut saya kurang worth it kalau saya untuk menikmati makanan yang mungkin 5-10 menit habis, saya harus menunggu setengah jam hingga 1 jam. Menurut saya itu tidak masuk akal. Tapi kalau Anda tanya, pernahkah saya melakukan? Pernah. Biasanya kalau rombongan tidak bisa tidak, kita harus ngalah. Kalau misalnya dalam rombongan keluarga besar kami misalnya, pergi ke satu tempat yang mana semuanya sepakat kita makan di situ, rame antri, nggak apa-apa kita antri misalnya, maka mau tidak mau saya juga harus antri ikut makan di situ. Tapi kalau disuruh milih, buat saya nggak masuk akal. Nunggu hanya untuk 5 menit habis, setengah jam, 1 jam untuk ngantri. Bayar loh ibu bapak saudara. Dulu pernah kami mampir di bawah Bukit Kaliurang di daerah Jogja. Itu ada satu kopi yang namanya kopi KL bintang-bintang K. Anda tahu, karena saya tidak di-endorse, saya tidak akan sebut. Lalu saudara, saya lihat antriannya, saya pernah masuk ke situ, dan antriannya sebetulnya juga tidak, kalau kami pas datang, kami milih jam yang tepat, itu ngantri kira-kira mungkin ini meja makan, jadi kita harus ngambil sendiri-sendiri, mungkin antrian di ujung itu, ya ini masih layak untuk diperjuangkan. Tetapi saya pernah menjumpai di tempat yang sama, ini misalnya ini meja makan, bisa keluar sampai keluar bangunan, sampai keluar jalan. Yang pernah ke Kopi Klotok? Pernah? Wah, kebongkar akhirnya. Sampai jalan, sampai keluar gang, saya lihat orang pada berdiri ngapain? Ngantri untuk masuk. Saya perkirakan itu bisa lebih daripada 1 jam. Mungkin bisa 1,5 sampai 2 jam untuk ngantri. Karena antrian begitu panjangnya dan seolah-olah tidak gerak kemana-mana. Menurut saya tidak layak untuk ditunggu. Ada yang ngantri iPhone waktu launching, ada enggak? Di Indonesia enggak ada ya. Tapi kalau di China, itu demi dapat iPhone yang pertama, mereka harus rela berkemah di depan ini tempat launching. Menurut saya enggak masuk akal. Membayar cukup mahal hanya untuk menunggu yang sebetulnya tidak layak ditunggu. Tetapi ada juga bagian dalam hidup yang layak ditunggu. Contoh, saya demi mendapatkan istri saya yang paling cantik di ruangan ini, katakan amin untuk ibu gembala Anda. Memaksa, loh satu aja saudara ya. Saya pacaran dengan ibu gembala, itu cukup lama, hampir 10 tahun sebelum akhirnya menikah. Tepatnya 10 tahun kurang 1 bulan. Bukan karena apa ibu bapak, tapi memang kami dalam pacaran penantiannya cukup panjang. Ada beberapa yang tahu histori cinta kami ibu bapak saudara. Dan menurut saya 10 tahun layak ditunggu. Untuk mendapat berlian layak ditunggu. Kalau untuk mendapat imitasi menunggu 10 tahun tidak layak ditunggu. Jadi karena saya melihat dia berlian 10 tahun layak ditunggu. Bahkan kalaupun sampai tidak tahu kapan, kalau dalam bahasa puitisnya saya penggalkan, aku bisa mencarimu melewati 1000 dunia
dan 10.000 kehidupan sampai aku menemukanmu. Pernah mendengar penggalan cerita itu? Saya akan tunggu dia. Jadi pacaran kami memang sempat mengalami tidak direstui seperti itu ceritanya ibu bapak saudara. Tapi justru jadi ujian bagi kami. Dan salah satu yang membuat saya punya komitmen menunggu, karena istri saya ngomong seperti ini dengan saya. Kalau aku tidak sama kamu, mungkin aku tidak akan menikah. Wih, keren enggak saudara? Kalau aku tidak sama kamu, masih banyak yang menunggu aku. Wah, repot itu saudara ya. Tapi dia ngomong, kalau tidak sama kamu, mungkin aku tidak menikah. Saya menunggu. Hampir 10 tahun akhirnya kami menikah. Sesuatu ada yang layak ditunggu, tapi sesuatu ada yang tidak harus ditunggu. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah value atau nilai. Amin. Buat saya, makan seenak apapun kalau saya harus mengorbankan waktu 1 jam untuk antri dan berdiri, itu value-nya tidak sebanding dengan waktu yang saya korbankan. Tetapi kalau dalam cerita saya tadi, saya mencintai dia, dia mencintai saya, tetapi toh kalau harus menunggu, buat saya ini value-nya cukup, ini value-nya penting dalam hidup saya. Saya menunggu. Jadi sesuatu yang kita bersedia menunggu, poinnya adalah ini. Itu sesuatu yang penting. Kalau ada orang rela menunggu, semakin lama dia rela menunggu, berarti semakin pentinglah hal itu bagi dia. Amin. Anda bisa menangkap gambaran ini. Maka ketika Simeon, dia harus menantikan sang penghibur itu, dia harus menunggu, dan penantian yang cukup panjang, penantian yang cukup lama, sebab Alkitab berkata, sebelum dia melihat Mesias itu, dia tidak akan mati. Berarti umurnya sudah cukup lanjut, sekalipun tidak dideskripsikan dalam Alkitab, umurnya cukup lanjut, dan persyaratannya adalah sebelum melihat Mesias itu, dia tidak akan mati. Berarti penantiannya adalah penantian yang cukup panjang. Tetapi Simeon menunggu. Kenapa dia rela menunggu? Kenapa dia rela sebuah penantian yang cukup panjang? Yang jelas adalah ada value di balik penantiannya itu. Buat dia berjumpa dengan Mesias, berjumpa dengan Yesus, sepanjang apapun penantiannya, itu layak untuk ditunggu. Dengan kata lain saya berkata, buat Simeon, Yesus Mesias itu punya value yang terpenting dalam hidupnya. Maka kalau kita belajar dari Simeon, hal yang pertama yang saya ingin bertanya kepada Anda, seberapa penting Yesus dalam hidupmu sehingga engkau rela menunggu? Seberapa bernilai Yesus dalam hidup kita sehingga kita rela mengorbankan apapun demi kita mendapatkan Yesus? Karena sebuah penantian selalu berbicara soal pengorbanan. Minimal ada waktu yang dikorbankan. Berarti kalau Yesus itu penting, maka pertanyaannya adalah seberapa besar kesiapan kita untuk berkorban bagi Yesus. Kalau Yesus itu penting, seberapa besar penantian yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dan kita siap bayar harganya. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang gagal menilai apa yang penting dan apa yang tidak dalam hidup ini. Saya menjumpai justru banyak orang kebalik-balik soal ini. Banyak orang harusnya itu bukan hal yang penting, tapi dia tunggu luar biasa. Dia perjuangkan luar biasa. Dan sesungguhnya ada hal yang jauh lebih penting, malah diabaikan, malah dikorbankan untuk pembayar sebagai hal yang tidak penting.
Hal yang penting malah ditukarkan demi sesuatu yang kurang penting. Kalau Anda tanya kepada saya, Pak, ukurannya apa toh yang penting dan yang tidak penting dalam hidup? Kan orang seringkali tanya, menurutmu ini penting? Menurutmu ini penting? Dan kadang-kala kita rancu. Saya punya definisi yang cukup bagus untuk menentukan mana dan tidak yang terpenting dalam hidup. Mana yang penting atau sesuatu penting, ukurannya adalah kalau itu priceless, tidak bisa dinilai dengan uang, berarti itu hal yang penting. Tetapi kalau sesuatu masih bisa dihitung, sesuatu masih bisa dihargai dengan uang, masih bisa ditakar, diukur, itu sebetulnya hal yang kurang penting. Saya ulangi ya, Anda lihat, mana yang tidak bisa dihitung dengan uang, itu penting. Mana yang bisa dibayar dengan uang, itu kurang penting. Contoh, banyak orang gagal memahami bahwa keselamatan itu hal paling penting dalam hidup. Kalau ditanya mana yang paling terpenting dalam hidup, maka jawabannya adalah keselamatan. Kenapa? Keselamatan priceless, tidak terhitung harganya. Sebab kita dibayar dengan lunas oleh darah anak domba yang tidak ternilai harganya. Karena dia Allah sendiri mau turun ke dalam dunia, mengambil rupa seorang hamba, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Maka sesungguhnya setiap orang percaya kalau ditanya berapa nilaimu, jawabannya adalah tidak ternilai, tidak bisa dihitung. Sebab kita ditebus dengan harga yang tidak bisa dihitung. Jadi sesungguhnya hidup kita ini sangat bernilai. Amin. Setiap kali kita merayakan Natal, sesungguhnya kita harus ngerti nilai hidup kita. Nilai hidup kita sangatlah berharga, tidak bisa dihitung. Makanya menurut saya orang yang paling bodoh adalah orang yang sudah percaya Yesus, terima keselamatan daripada Yesus, dan dia hancurkan hidupnya sendiri, seolah-olah dia ini sampah dan tidak berharga dalam hidup. Padahal dia sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal, padahal nilai hidupnya tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Makanya salah satu kemarahan dalam tanda kutip, kemarahan ilahi terbesar dalam hidup saya adalah ketika saya melihat orang Kristen hanya demi pacar, hanya demi jabatan, hanya demi sesuatu yang lain, dia rela tukarkan imannya. Menurut saya ini orang yang paling bodoh. Yesus punya standar seperti ini. Apa gunanya engkau memiliki seluruh dunia? Bukan hanya apa gunanya engkau memiliki 1 miliar, apa gunanya engkau memiliki 10 miliar. Yesus tidak berkata seperti itu. Ukurannya Yesus adalah apa gunanya engkau memiliki seluruh dunia. Anda bisa hitung seluruh dunia ini duitnya berapa. Dan Yesus berkata, kalau jiwamu binasa, apa gunanya itu? Dan orang belum mendapatkan seluruh dunia, belum juga mendapatkan mungkin angka yang fantastis, hanya demi receh, tinggalkan imannya kepada Tuhan. Hanya demi posisi, karena dia pikir, kalau saya masih menjadi Kristen, posisi sulit untuk naik, tukarkan imannya demi sebuah posisi. Tukarkan imannya demi uang, tukarkan imannya demi pasangan hidup. Maka anak-anak muda di sini yang belum menikah, saya ngomong keras kepada Anda semuanya, karena saya gembala Anda, saya bapak rohani kepada Anda, saya sama sekali tidak rela kalau ada jemaat Tuhan di tempat ini, khususnya Anda anak muda, hanya demi pacar, hanya demi pasangan hidup, engkau tinggalkan imanmu. Kita sudah kecolongan beberapa kali. Saya tidak mau hal yang sama terulang lagi. Engkau mendapatkan pasangan yang bukan dari Tuhan, bukan keadaanmu jauh lebih baik. Saya bisa jamin engkau tidak akan pernah bahagia, karena engkau sudah keliru jalan. Kalau anak muda, engkau mau mengalami kehidupan yang terbaik, jangan takut dengan pasangan hidup.
Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat hidupmu. Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Engkau cukup menanti dengan sabar. Masakan hanya gara-gara demi sesuatu yang kita ngerti ini remeh, ini receh dalam tanda kutip. Tinggalkan iman. Saya pernah ngomong kepada seseorang yang meninggalkan imannya hanya demi sebuah pacar. Saya ngomong seperti ini, apa yang pernah pacarmu buat untuk hidupmu? Pengorbanan apa yang pernah dilakukan pacarmu buat engkau? Apakah pacarmu kira-kira bersedia mati demi engkau? Dia ngomong, Yesus yang jelas-jelas, dia Allah, dia mau mati buat engkau. Masa kan engkau tukar dengan sesuatu yang belum tentu benar-benar mencintaimu. Maka maaf kata kalau saya cukup keras pagi ini khusus bicara soal ini. Anak muda khususnya. Kalau engkau mau setia dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tidak kurang jalan, Tuhan akan memberikan pasangan yang hidup. Pasangan hidup kepada engkau. Amin. Amin Ibu Bapak. Ini bukan soal diskriminasi. Karena banyak orang berpikir, ya ini kan zamannya hak asasi manusia. Jangan terlalu fanatik lah Pak Pendeta. Ini bukan soal fanatik, ini soal value yang paling penting dalam hidup. Makanya Tuhan berulang kali berbicara dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Jangan pernah ada Allah lain di hadapanku. Saya membuat video Bible Everyday, kalau Anda ikuti terus, Anda akan tiba di ayat di mana Allah itu cemburu. Beberapa orang berpikir, kok bisa ya Allah cemburu? Karena Alkitab berkata seperti ini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, sebab aku ini Allah yang cemburu. Orang yang kritis berkata, bukankah kasih itu tidak cemburu? 1 Korintus pasal 13. Bagaimana penjelasannya? Bukankah ayat itu kontradiktif? Satu kali Anda pasti akan menemukan Bible Everyday itu sampai tiba juga di video Anda. Tetapi saya berkata seperti ini, tidak ada bapak yang rela anaknya, hidupnya jadi rusak berantakan karena keliru pilih. Maka saya juga sama, saya tidak akan pernah rela jemaat Tuhan, anak muda di tempat ini, engkau keliru pilih pasangan hidup, hidupmu hancur tidak karuan. Kalau engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, tempatkan Tuhan menjadi yang terpenting dalam hidupmu, komitmen tidak akan tukar dengan apapun, percayalah, Bapak akan selalu siapkan yang terbaik buat anak-anaknya. Amin. Amin Ibu Bapak, ganteng aja tidak cukup. Ganteng playboy gunanya apa saudara? Anda masak bangga, ayo cewek-cewek di sini. Yang penting kan ganteng, playboy. Ada gitu? Nggak ada kan? Nggak ada. Anda akan luka, Anda akan kecewa. Nggak ada saudara. Anda mesti dapat yang terbaik dari Tuhan. Tidak cuma ganteng, tapi cinta Tuhan. Takut akan Tuhan. Tanggung jawab. Jadi bapak yang baik buat anak-anak Anda. Maka sama hal ini juga berlaku untuk kaum muda yang pria. Halo, cowok-cowok di sini. Pegang imanmu sungguh-sungguh. Cewek cantik itu hanya bonus, percayalah. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada yang punya pasangan cantik, ganteng, menikah, cerai, dan pilih biasanya kata banyak orang dan termasuk penelitian yang saya lihat, penelitian dalam tanda kutip. Saya heran, orang yang berselingkuh biasanya, selingkuhannya biasanya lebih jelek daripada pasangannya yang resmi. Betul nggak? Hah? Suaminya ganteng, selingkuh dengan sopirnya. Ada kan? Betul? Istrinya cantik luar biasa, selingkuh dengan pembantunya. Jarang pembantu lebih cantik daripada nyonyanya, saudara. Tapi itu banyak terjadi. Kenapa? Karena dia salah memberikan value dalam hidup. Maka saya berkata kepada saudara, jangan kebalik-balik dalam hal menentukan mana yang terpenting dalam hidup. Cara ngukurnya apa lagi? Tadi keselamatan, tidak bisa diukur. Keluarga. Ada yang mau
Kalau bapak yang benar, ada mau enggak anaknya dijual? Enggak ada kan? Hanya orang tua yang enggak waras, anaknya dijual. Kalau ditanya ada jawabannya. Tapi orang pada umumnya, anak, keluarga priceless. Enggak bisa diukur, enggak bisa dihitung. Karena enggak bisa dihitung dengan uang, itu berarti berharga. Amin. Tapi orang kan banyak walik-walik lah. Kejar uang sedemikian rupa, anak istri tidak terurus. Dapat duit banyak, posisi tinggi, keluarga hancur berantakan. Berarti apa? Dia kejar yang kurang bernilai dan mengorbankan yang bernilai. Keluarga, tidak bisa dihitung. Kesehatan, ada yang mau bagian tubuhnya dibeli misalnya 10 juta, aku butuh, ya setelah ini 10 juta ada? Gila kan? Nggak ada kan? Bagian tubuh Anda kira-kira rela enggak dijual? Mumpung ada yang butuh ginjal ini, dan mumpung Anda butuh handphone baru misalnya, ada? Jual ginjal? Kalau Anda mau jual banyak tuh, ada ginjal, ada lever, ada apalah. Ada yang mau enggak? Enggak kan? Mau dibeli sebanyak apapun, ya enggak mau kan? Berarti kesehatan berharga, penting, priceless. Tapi kalau orang mengorbankan kesehatan demi uang misalnya, demi popularitas misalnya, dia orang yang tidak bisa berhitung. Bukan menghakimi, tapi banyak artis itu usianya kok tidak bisa awet gitu ya. Anda ngamati enggak? Artis apalagi yang dalam puncak ketenaran, kok umurnya tidak bisa panjang ya? Ada ngamati itu? Kok bisa ya? Karena orang ini keliru berhitung. Dia korbankan yang terpenting tidak bisa dihitung dengan uang, hanya demi dapat uang. Saya tahu artis mungkin cara berpikirnya, tidak selamanya saya berada di masa puncak kejayaan. Karena itu begitu ada kesempatan untuk dia dapat uang, bayarannya sekali sio sekian, maka dia akan ambil. Dan ujung-ujungnya, mereka itu bisa sakit sedemikian fatal. Karena seringkali dikompromikan dengan yang namanya obat penahan sakit. Yang penting show mereka tidak boleh terlihat sakit. Show mereka harus terlihat selalu segar. Lepas dari setelah show, badan mereka tidak karu-karuan. Kasih obat lagi, mau tidak mau harus show lagi. Tubuh mana yang kuat saudara? Dan akhirnya kita seringkali mendengar, kena kanker lah, kena penyakit inilah, kena penyakit itulah. Sesuatu yang terpenting adalah sesuatu yang tidak bisa dihitung dengan uang. Jadi kalau sesuatu bisa dihitung dengan uang, sebetulnya itu tidak penting-penting amat ibu bapak saudara. Uang bisa dihitung? Bisa. Berarti sebetulnya kita butuh uang, tapi uang sebetulnya saudara tidak lebih penting daripada hal-hal yang saya sebutkan tadi. Rumah mewah, rumah megah, bisa dihitung? Bisa. Anda beli tanah berapa, Anda bangun berapa, habisnya berapa, bisa. Tapi saya tanya, apakah itu lebih penting daripada orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu? Apa gunanya rumahnya bagus, rumahnya mewah, kalau tidur serasa dipijit-pijit? Ada jemaat yang Anda punya kasur bisa mijit sendiri? Anda bisa renang setiap hari, bikin kolam renang. Tapi biasanya saudara, jarang yang dipakai untuk renang. Biasanya rumah mewah yang nikmati itu pembantu dan sopir biasanya. Karena kita sibuk untuk cari uang, membangun rumah yang kita tidak pernah ada di rumah. Bisa beli mobil mewah yang sering pakai sopirnya juga. Saya pernah diajak satu bos cukup besar, saya sebut namanya Anda tahu, dalam sebuah pelayanan. Dan kebetulan selesai pelayanan, dia yang secara spesial, saya yang harus antar bapak. Jadi dia yang setir mobilnya, sangat mewah.
Jadi saya juga jarang naik mobil mewah, ini mobil mewah. Tapi Anda tahu, dia nyetir mobil mewah tapi panik. Kenapa panik? Hanya untuk menyalakan AC-nya di mana enggak ngerti, saudara. Dia bingung ini mana yang dipencet. Karena kan mobil mewah itu kan panel-panel semuanya, saudara. Dan dia minta maaf, saya enggak ngerti biasanya yang ngoperasikan sopir saya. Jadi ibu bapak saudara semuanya, bukan itu, enggak boleh, bukan itu. Kalau Anda punya uang untuk bisa bangun rumah yang mewah, rumah yang bagus, ya bangun aja, saudara. Karena saya juga punya prinsip yang sama. Toh selamanya saya enggak bisa nikmati uang saya kan. Saya ada kesempatan bangun rumah, kebetulan tanah kami cukup luas, ya kami bangun. Menurut ukuran kami nyaman, kami bangun. Mobil kalau ada duit mau beli mobil bagus, ya enggak apa-apa, jangan menghakimi. Amin. Jadi kalau Bapak Gembala saudara beli moge, jangan dihakimi, kok duniawi. Moga-moga tidak, karena saya pernah posting dihakimi oleh orang yang bukan jemaat. Mestinya kalau disumbangkan itu banyak loh Pak, gitu. Luar biasa saudara. Jadi saya kalau posting naik moge itu agak gimana, mungkin saya harus sering posting pakai Mio ya, supaya tidak dihakimi gitu. Enggak apa-apa, kalau ada duit ya enggak apa-apa saudara. Toh duit enggak dibawa kita sampai mati kan, enggak kan. Jadi kalau ada duit nikmatilah, mau keluar negeri nikmatilah, enggak apa-apa. Toh Anda juga perlu nikmati dalam hidup. Kan ada orang keliru berpikir, jadi khotbah dia sehari-harilah ngobrol-ngobrol. Ada yang berpikir, saya mau wariskan untuk anak. Jadi kerja dari muda sampai tua, sampai tidak bisa nikmati apa-apa. Tujuannya apa? Mau wariskan untuk anak. Boleh, tapi ada kelirunya menurut saya. Saya sudah ngomong ke Brian kok. Ya, besok kamu tetap dapat warisan dari papa, tapi secukupnya. Sebab kalau dikasih semua, enggak mandiri. Kalau dikasih semua, ototnya ini tidak terlatih dengan baik. Ini mungkin anak-anak muda yang papahnya, mamahnya kaya-kaya, aduh hari ini keliru, papa mamaku datang ini. Tapi betul, kalau Anda mengasihi anakmu, jangan manjakan anakmu. Jangan, kasih secukupnya aja. Supaya dia ngerti arti survive itu seperti apa. Sehingga nanti kalau kita tinggal ibu bapak saudara, mereka itu sudah bisa kuat berdiri di kaki sendiri. Mesti gitu. Jadi kalau ada bisa dinikmati, nikmatilah. Enggak apa-apa. Tetapi saudara, kita mesti harus bisa membedakan sekali lagi. Prioritas yang benar itu seperti apa. Value yang terpenting kita harus depankan dibandingkan dengan yang kurang penting tadi. Uang, mobil, kekayaan, rumah, toh kita yang enggak bawa loh saudara. Kenapa? Demi itu kita malah korbankan Tuhan. Enggak ada waktu untuk Tuhan, sibuk kerja. Enggak ada waktu untuk keluarga, enggak ada waktu untuk pasangan. Bahkan enggak ada waktu untuk dirinya sendiri. Saya kadang-kala heran lihat orang yang begitu sibuknya kerja, enggak bisa menikmati hasil dari apa yang dikerjakan. Dia pikirnya enggak apa-apa, nanti kalau sudah cukup banyak saya akan nikmati. Percayalah, enggak pernah ada kata cukup untuk yang namanya uang ibu bapak. Nanti dia baru sadar ketika tua, sudah bisa beli semuanya, bisa makan yang dia mau. Tapi anjuran dokter tidak memperbolehkan itu semuanya. Jadi ujung-ujungnya muda makannya bubur, supaya nanti uangnya numpuk-numpuk. Berpikir nanti kalau sudah tua bisa makan mewah. Nanti setelah tua pun tetap bubur. Karena fisik sudah tidak memungkinkan untuk menikmati semua makanan itu. Apa gunanya? Pikirnya nanti kalau sudah kaya bisa melancong kemana-mana. Sudah kaya karena tubuhnya, fisiknya sudah dipus di masa muda. Tua fisiknya sudah tidak sehat. Hanya keluar masuk rumah sakit. Buat apa? Makanya benar kata Salomo, ini adalah kesia-siaan. Usaha menjaring angin. Belajarlah dari Simeon. Kenapa Simeon mau menunggu? Karena dia tahu itu yang bernilai. Tuhan bernilai. Tuhan itu terpenting dalam hidup. Sehingga layak
untuk ditunggu. Bahkan layak ditukarkan apapun demi dapat itu. Yesus pernah memberikan satu perumpamaan. Ada seorang yang dia menemukan harta perhiasan berharga di sebuah ladang. Kalau dia mengambil harta itu, saudara, itu namanya mencuri. Maka yang dia lakukan adalah dia pulang ke rumahnya. Dia berpikir bagaimana caranya untuk bisa membeli ladang itu. Sebab di ladang itu ada harta karun yang luar biasa. Ada perhiasan yang demikian berharga. Maka Yesus berkata dalam perumpamaannya, orang ini jual apapun yang ada pada dia untuk dia beli ladang itu. Dan begitu dia beli ladang itu, dia dapatkan semuanya di situ. Dia korbankan yang kurang penting untuk dapat yang terpenting dalam hidup. Begitu dapat yang terpenting, ingat, dapatlah segala-galanya. Anda dapat Tuhan, Anda akan dapat segala-galanya. Percayalah, sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak membuat Anda jadi miskin kekurangan. Tidak, tambah diberkati Anda. Sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak, kita nanti bakal ngalami ini, ngalami itu. Enggak. Anda dapat Tuhan, dilimpahkanlah semua yang terbaik untuk kita. Amin. Dan Alkitab berkata seperti ini soal Simeon, ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Begitu berjumpa dengan bayi Yesus, Simeon berkata, sekarang biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Dengan kata lain, Simeon berkata, setelah ketemu Yesus, sudah lega, sudah puas. Aku akan pergi dengan damai sejahtera. Ibu, bapak, saudara, saya pernah mendengar banyak kesaksian. Ada orang, dia punya kemampuan bertahan luar biasa untuk hidup. Dan setelah dia memperjuangkan itu, tujuannya hanya untuk melihat yang paling diingininya yang terakhir. Begitu yang diingininya ini ketemu, saudara, dia beristirahat dalam damai sejahtera. Ada orang tua biasanya, dia berkata, Tuhan kalau boleh kasih umur panjang, supaya aku melihat anak-anakku mentas, ada yang sakit-sakitan, lalu kemudian Tuhan, panggil aku setelah aku menikahkan anakku yang ini. Anda pernah mendengar cerita itu ya? Dan setelah anaknya itu benar-benar menikah, tidak lama kemudian dia beristirahat dalam damai sejahtera. Kenapa ibu bapak saudara? Dia sudah merasa puas dengan hidupnya. Simeon juga berkata, setelah bertemu dengan Mesias, izinkan, biarkanlah aku pergi dalam damai sejahtera. Apa yang membuat Simeon puas? Tuhan Mesias itu. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang membuat kita puas dalam hidup? Apakah seperti tadi saya berkata, kalau punya uang yang banyak, kalau punya sesuatu yang mewah, kalau posisiku sudah tinggi, kalau dalam pelayanan mungkin saya punya jemaat yang banyak, gereja yang besar atau apapun. Saya punya kerinduan, hidup saya puas dan saya bisa beristirahat dalam damai sejahtera. Kalau saya mempertahankan iman saya sampai akhir dan hidup yang sekali ini menjadi berkat bagi banyak orang. Anak-anak saya hidup dalam takut akan Tuhan. Gereja bertumbuh karena ada jemaat pelayan Tuhan yang cinta akan Tuhan. Buat saya itu lebih daripada cukup. Kira-kira apa yang membuat kita puas dalam hidup? Ujung-ujungnya adalah mestinya kita puas kalau ada Tuhan dalam hidup kita. Setelah menemukan Tuhan, kita puas. Itu cukup Tuhan.
Anda boleh tanya kepada orang yang benar-benar kaya. Kalau orang yang kayanya nanggung, mungkin jawabannya beda. Orang yang benar-benar kaya, orang-orang seperti ini pada satu titik akan berkata, aku mengumpulkan banyak kekayaan. Tapi toh sebetulnya rasanya juga biasa-biasa saja. Tiap hari saldo nambah 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Tapi kalau ditanya bagaimana cara menghabiskan dan menikmatinya, orang seperti ini pun belum tentu ketemu jawabannya. Makanya hal yang terpenting lagi-lagi adalah kalau kita ketemu Tuhan, Ibu Bapak Saudara. Kenapa? Manusia ini makhluk roh, sadari akan hal itu. Makhluk roh, kita ini sebetulnya makhluk roh yang dibungkus dengan tubuh dan jiwa. Tapi orang banyak kebalik berpikirnya. Kita ini makhluk fisik yang di dalamnya ada roh. Itu dua hal yang berbeda. Sesungguhnya kita ini makhluk roh. Sebab apa? Begitu kita mati, roh kita itu tetap ada. Dan roh ini tidak bisa mati loh. Begitu kita mati secara fisik, ada dua pilihan. Surga atau neraka. Firdaus atau Hades. Firdaus adalah tempat penampungan bagi orang-orang benar. Sebelum nanti akhirnya masuk ke surga. Dan Hades adalah tempat penampungan bagi orang-orang berdosa yang tidak percaya kepada Yesus. Sebelum akhirnya ada dalam neraka kebinasaan selama-lamanya. Jadi rohnya akan tetap hidup. Tubuh ini umurnya tidak bisa lama. Musa berkata, kalau bisa 70 tahun, kalau sudah 80 tahun itu sudah luar biasa. Maka Ibu Bapak Saudara, kita ini makhluk roh. Dan roh ini hanya terpuaskan kalau ketemu dengan Tuhan. Ini pelajaran basic. Itu sebabnya apa yang membedakan manusia dengan binatang. Binatang tidak punya roh, makanya binatang tidak pernah membangun tempat peribadatannya sendiri, tidak pernah. Anda tidak pernah melihat kera bangun kayak rumah-rumahan dan kemudian ada sesuatu yang disembah, tidak pernah, karena bukan makhluk roh. Manusia makhluk roh, maka ada kesadaran untuk mencari Tuhan. Itu sebabnya roh ini lebih penting dari apapun juga. Kasih makanan untuk rohanimu, engkau akan mengalami kepuasan dalam hidup. Tempatkan Tuhan menjadi yang pertama prioritas dalam hidupmu. Engkau akan merasa hidup ini menjadi sesuatu yang berarti. Amin. Tantangan selalu ada. Saya kalau ditanya, saya adalah orang yang sangat berbahagia dalam hidup. Bukan karena apa, tapi saya sudah ketemu dengan Tuhan. Dan ketemu dengan Tuhan, puaslah hidup kita. Saya berdoa jemaat Tuhan di tempat ini juga mengalami hal yang sama. Tempatkan Tuhan menjadi yang terpenting dalam hidup kita. Amin.